Balik lagi di alam matematik, kali ini kita akan membahas diskon dalam beragam skenario sampai kita semua menjadi lebih paham. Kita mulai dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Sebuah kaos seharga 400.000 sedang didiskon 25%. Berapa harga baju setelah diskon? Baik, di sini caranya mudah sekali. Kita tinggal tulis saja 400, kemudian dikali 25 per 100. Pertama kita tinggal kalikan 400 dikali 25, hasilnya adalah 10.000. Kemudian 100 yang ada di bawah, ini kita turunkan seperti ini. Jadi 10.000 dibagi 100, hasilnya adalah 100. Jadi 100 ini adalah total diskon harga baju tersebut. Karena diskonnya adalah 100, kita tinggal kurangi saja. 400.000 dikurang dengan 100.000, maka hasilnya adalah 300.000 teman-teman. Jadi harga baju setelah diskon itu adalah 300. Kemudian teman-teman sekalian, dalam menghitung diskon suatu harga, ada juga cara yang jauh lebih mudah daripada cara sebelumnya, yaitu dengan mengetahui berapa 10% dari suatu harga yang ada, kemudian menambahkan persenan-persenannya, hingga itu sesuai dengan berapa diskon yang ingin kita cari. Seperti ini, kita tahu bahwa harga kaos itu adalah 400.000, 10% dari 400.000 itu adalah 40.000, kemudian kita tambahkan 10% lagi, berarti kita tambah 40.000 lagi. Lalu kemudian karena kita ingin mengetahui 25%-nya, kita tinggal tambahkan 5% dari 400.000 teman-teman. Tentu saja adalah setengah dari 10%, yaitu 20.000. Sekarang, persentase ini kita tinggal tambahkan jumlahnya berapa. Jadi diskonnya itu adalah 100.000. 400.000 harga awalnya, dikurangi dengan harga diskon, jadi yang harus dibayar adalah 300.000. Mudah bukan teman-teman sekalian? Jadi teman-teman bisa tinggal pilih mau menggunakan cara pertama atau cara yang kedua ini. Baik, jadi sekarang mari kita lanjut ke soal yang nomor 2. Harga minyak goreng dikabarkan naik 15% dari harga sebelumnya yang 28%. Berapa harga setelah kenaikan? Baik teman-teman sekalian, di sini kita tinggal tulis 28.000, kemudian dikali dengan 15 per 100. Tips untuk lebih mudah mengkalikan dengan persen adalah kita juga bisa menyederhanakan terlebih dahulu persen tersebut sebelum kita kalikan dengan harga ini teman-teman. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi 15% atau 15 per 100 ini sama dengan 3 per 20 teman-teman. Setelah disederhanakan. Jadi kita bisa tinggal mengkalikan 28.000 tersebut dengan 3 per 20. 28.000 dikali 3, maka hasilnya adalah 84.000. Kemudian, 84.000 dibagi dengan 20 yang ada di bawah sini, maka kita bisa coret nolnya terlebih dahulu, menjadi 8.400 dibagi 2, maka hasilnya adalah 4.200. Ini adalah 15% dari 28.000. Karena kita tahu bahwa harganya naik 15% dari 28.000, kita tinggal tambahkan teman-teman sekalian. 28.000 ditambah dengan 4.200. Maka hasilnya adalah 32.200. Mudah bukan teman-teman sekalian? Sekarang mari kita beranjak ke tipe soal yang lain. Tahun ini seorang pegawai mendapat kenaikan gaji sebesar 10%. Namun ia harus membayar pajak 15% dari gajinya karena peraturan pemerintah. Jika tahun kemarin gajinya 5 juta, berapa gaji barunya? Baik, di sini kita bisa hitung terlebih dahulu. Tahun gaji yang kemarin tentu saja adalah 5 juta, kemudian itu naik 10%. Mari kita hitung, jadi kita tulis terlebih dahulu, 5 juta, bisa dalam bentuk 5.000 teman-teman sekalian. Kemudian kita akan hitung, berapa 10% dari 5 juta tersebut. Nol yang ada di bawah bisa kita coret, 5.000 dikali 1, hasilnya adalah 5.000, kemudian dibagi 10, maka hasilnya adalah 500. Jadi 500, ini adalah 10% dari 5.000 teman-teman. 5.000 ini, kemudian kita tambahkan dengan 500. Karena gaji pegawai tadi, itu bertambah 10%. 5.000 tambah 500, hasilnya adalah 5.500. Yang di sini karena nolnya telah kita sederhanakan, kita tinggal tambahkan saja 3 seperti ini. Jadi total kenaikan gajinya tahun ini, itu tentu saja menjadi 5.500.000. Namun teman-teman sekalian, ia harus membayar pajak 15% dari gajinya karena peraturan pemerintah. Sekarang, harus kita kurangi dari 15%, 5.500.000 ini teman-teman.
Di sini saya akan menulis 5.500.000 dengan 5.500 agar lebih ringkas. Mari kita tulis 5.500 kemudian dikali dengan 15%. Ingat teman-teman, persen ini masih bisa kita sederhanakan apabila kita bagi 5 pada tiap ruas yang ada. 15 dibagi 5 itu adalah 3, 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi 15% itu sama dengan 3/20. Sama seperti yang tadi, namun saya harus menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. 5.500 dikali 3, hasilnya adalah 16.500. Kemudian, itu harus dibagi dengan bilangan yang ada di bawah ini. 16.500 masih bisa kita coret nolnya, karena di bawah ini punya 1 nol juga, menjadi 1.650 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 825. Jadi 825 ini, atau 825.000 ini, akan kita jadikan pengurangan dengan 5.500 yang ada di atas, atau 5.500.000. Baik, langsung saja kita kurangi. 5.500 dikurang dengan 825. Maka hasilnya adalah 4.675. Jadi ini adalah gaji bersih baru yang diterima oleh pegawai tersebut. Sayang sekali, gajinya bukan malah naik, tapi malah turun. Sekarang mari kita lanjut ke tipe soal yang lain. Seorang siswa awalnya mendapat nilai 80, tapi pada ujian berikutnya nilainya turun 20%. Guru berkata, apabila nilainya di bawah 75, maka ia tak naik kelas. Apakah siswa tersebut naik kelas? Dan berapa nilainya? Baik, seperti biasa, kita akan kalikan 80 dengan 20%. Ingat teman-teman, agar perhitungan dengan persen kita menjadi lebih mudah, kita selalu bisa menyederhanakannya seperti ini. 20 dibagi 20, hasilnya adalah 1. 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Jadi 20/100 atau 20% itu sama dengan 1/5. Jadi langsung saja kita kalikan. 80 dikali dengan 1/5. Baik, 80 dikali 1 hasilnya adalah 80. Kemudian 80 dibagi 5 hasilnya adalah 16. Jadi 16 ini adalah penurunan nilai yang dialami oleh siswa tersebut. Karena nilainya turun 16, langsung saja kita kurangi. 80 dikurang 16. Hasilnya adalah 64. Di sini kita mengetahui bahwa 64 itu di bawah 75. Sayang sekali, siswa ini tidak naik kelas. Untuk siswa tersebut, agar nilaimu jadi lebih tinggi, jangan lupa sering-sering mampir di channel Alam Matematik dan subscribe channel tersebut. Mari kita lanjut ke tipe soal yang lain. Ilham menabung di bank dengan bunga 6% per tahun, dengan peraturan potongan 10% dari bunga tersebut jika ia menarik uang. Jika ia menabung 20 juta, kemudian telah menabung selama 2 bulan, berapa uang yang dapat ia tarik jika ada kebutuhan terdesak? Terdapat sangat banyak cara untuk menyelesaikan ini. Kita dapat mengetahui bahwa bunganya itu adalah 6% per tahun. Namun, ia masih menabung selama 2 bulan, teman-teman sekalian. Jika bunganya itu adalah 6% per tahun, jumlah bulan dalam tahun adalah 12, maka kita bisa buat rasio seperti ini, teman-teman. Kemudian, ia telah menabung selama 2 bulan. 12 bulan ini kita sejajarkan dengan 2 bulan. Untuk mengetahui berapa persen yang akan bertambah ke saldo banknya, kita tinggal lakukan perhitungan rasio. Di sini kita bisa kali silang. 12 dikali X adalah 12X. Kemudian 6 dikali 2 adalah 12. Untuk mendapatkan nilai X, kita bisa bagi 12 pada tiap ruas yang ada. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. Jadi yang turun adalah 1X. Kemudian 12 dibagi 12, hasilnya adalah 1. Jadi X, ini adalah 1. Dari angka 1 ini, kita dapat mengetahui bahwa apabila ia hanya menabung selama 2 bulan, maka ia hanya akan mendapatkan 1% bunga dari bank tersebut. Baik, dengan 1% tersebut, sekarang waktunya kita menghitung. Dengan tabungan dia yang 20 juta, berapa yang akan bertambah? 10% dari 20 juta, itu adalah 2 juta, teman-teman. Tentu saja, 1% dari 20 juta, itu adalah 200.000. Jadi uang yang bertambah yang ia miliki, itu sebanyak 20 juta, 200.000. Namun teman-teman, karena ia memiliki kebutuhan terdesak, maka 200.000 ini harus dipotong sebanyak 10%. 10% dari 200, tentu saja adalah 20. Jadi karena itu dipotong, maka 200 tersebut berubah menjadi 180.000, teman-teman sekalian.
Jadi untuk mengetahui total uang yang dapat ia tarik, langsung saja kita jumlahkan 20 juta dengan 180.000. Maka hasilnya adalah 20.180.000. Mudah bukan, teman-teman sekalian? Apabila teman-teman sudah mulai lancar, mari kita lanjut ke tipe soal yang berbeda lagi. Seseorang ingin pergi menonton konser, ia hanya punya 1 juta di banknya. Ia tergiur harga tiket konser awalnya 750.000, tapi ada promo 40%. Ia juga harus bayar tiket pesawat seharga 1,5 juta, yang kebetulan ada promo 20%. Berapa banyak ia harus berhutang pada temannya? Wah, ini kacau ya teman-teman sekalian. Ia ingin menonton konser, tapi dengan cara berhutang, teman-teman. Baik, mari kita hitung terlebih dahulu berapa banyak ia akan mengeluarkan uang. Tiket konser itu adalah 750.000 yang memiliki promo 40%. Saya akan pakai cara cepat. 10% dari 750 itu adalah 75. Kemudian karena itu 40%, kita kalikan saja dengan 4. 75 dikali 4, hasilnya adalah 300. Jadi promo 40% tersebut, artinya kita tinggal mengurangi 750 dikurang dengan 300. Jadi ia harus membayar 450.000 untuk membayar tiket konser. Sekarang kita harus hitung tiket pesawat yang 1.500.000. Mari kita tulis dengan 1.500 agar lebih mudah. Promo dari tiket pesawat tersebut adalah 20%. Kita akan pakai cara cepat di sini. 10% dari 1.500 tentu saja adalah 150. Kemudian agar 10% ini mencapai 20%, tinggal kita kalikan saja 2 pada 10% tersebut. 150 dikali 2, hasilnya adalah 300. Jadi ia akan mendapatkan potongan harga 300.000 dari tiket pesawat yang berharga 1.500.000 tersebut. Langsung saja kita kurangi. 1.500.000 dikurangi dengan 300.000, maka hasilnya adalah 1.200.000, teman-teman. Jadi ini adalah tiket pesawat yang akan dia bayar. Mari langsung kita jumlahkan. Tiket konser ditambah dengan tiket pesawat. Hasilnya adalah 1.650.000. Seseorang tersebut hanya punya 1 juta di akun banknya, 1 juta dikurang dengan 1.600. Hasilnya adalah minus 650.000. Jadi ia akan berhutang 650.000 pada temannya, teman-teman sekalian, hanya untuk menonton konser. Menurut saya ini gaya hidup yang sangat berbahaya, teman-teman. Baik, apabila teman-teman ingin mempelajari mengenai persen maupun pecahan secara lebih lanjut, silakan mampir ke channel kita dan cek setiap playlist yang ada. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.